selamat pagi semua untuk anak-anak ibu kembali dalam pembelajaran kali ini. Nah, topik kali ini kita akan membahas tentang dinamika kependudukan Indonesia. Apa itu dinamika kependudukan Indonesia? Yaitu perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kependudukan Indonesia? Yang pertama kita lihat kelahiran atau disebut dengan natalitas. Yang kedua kematian atau mortalitas. Dan yang ketiga perpindahan penduduk atau migrasi. Yang kita bahas yang pertama yaitu jumlah penduduk. Berikut adalah peringkat jumlah penduduk pada data kependudukan dunia tahun 2015. Bisa kita lihat ada 4 peringkat negara yang paling banyak penduduknya, di mana negara Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, mencapai 256 juta jiwa. Namun, dari keempat negara ini, banyak atau sedikitnya jumlah penduduk membawa pengaruh terhadap suatu negara. Contoh halnya kita lihat, jika jumlah penduduk yang banyak dapat menjadi keuntungan bagi suatu negara ataupun Indonesia dengan jumlah usia yang produktif. Namun, bisa membawa kerugian jika memiliki kualitas yang rendah dilihat dari segi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Yang kedua, persebaran penduduk. Apa itu persebaran penduduk? Yaitu bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebar merata atau tidak, yang dikenali dari kepadatan penduduk. Wilayah yang memiliki pembangunan sumber daya lebih baik, baik sumber daya fisik maupun manusianya, akan cenderung dipadati penduduk. Apa saja sumber daya fisik bisa kita lihat dari sarana dan prasarana. Contohnya kita lihat di daerah perkotaan lebih cenderung dipadati oleh penduduk karena di sana menjadi pusat perkotaan dan banyaknya industri. Dan sebaliknya, jika pembangunan yang belum merata, jumlah penduduknya akan lebih sedikit. Bisa kita lihat di daerah pedesaan. Kita bandingkan daerah perkotaan dan daerah pedesaan, jumlah penduduk lebih banyak di daerah perkotaan. Oke, persebaran penduduk yang tidak merata di antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan merupakan menjadi permasalahan bagi pembangunan di suatu negara maupun negara Indonesia. Nah, bagaimana cara pemerintah untuk mengatasi atau memeratakan penduduk dari daerah yang padat dengan daerah yang lebih sedikit penduduknya? Yaitu salah satunya melalui perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Selain itu juga, pemerintah harus mampu mengelola daerah pedesaan agar mampu meningkatkan perekonomian sehingga masyarakat pedesaan tidak berlomba-lomba untuk datang ke daerah perkotaan. Yang ketiga yang kita bahas yaitu komposisi penduduk. Apa itu komposisi penduduk? Yaitu pengelompokan penduduk berdasarkan usia ataupun umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, dan jenis pekerjaan. Yang pertama kita lihat yaitu pengelompokan berdasarkan usia. Usia berdasarkan intervalnya bisa kita lihat 0 sampai 5 tahun disebut dengan balita. 6 sampai umur 12 tahun disebut dengan usia SD atau sudah memasuki usia SD. Begitu juga dengan tahun 13 sampai 15 tahun usia SMP, 16 sampai 18 tahun
usia SMA, 19-24 tahun memasuki perguruan tinggi, dan umur 25-60 tahun disebut dengan usia dewasa, dan di atas 60 disebut dengan usia lanjut. Nah, pengelompokan berdasarkan usia yang berikutnya yaitu berdasarkan usia produktif dan non-produktif. Bagaimana dikatakan usia yang produktif? Yaitu usia yang masih mampu atau memiliki tenaga yang baik dan kuat untuk melakukan suatu pekerjaan. Usia yang belum produktif yaitu di antara umur 0-14 tahun. Usia yang produktif yang sudah mampu melakukan pekerjaan dan dengan memiliki kekuatan yang baik yaitu di antara umur 15-64 tahun. Sedangkan usia yang tidak produktif yaitu berada di atas 65 tahun, sudah memiliki usia yang sangat rentang dengan yang sangat lemah. Dan diharapkan di atas 65 tahun ini tidak dipekerjakan lagi dan sudah bisa istirahat di rumah. Komposisi penduduk yang berikutnya bisa kita lihat berdasarkan jenis kelamin, yaitu digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya. Berdasarkan jenis kelamin ini kita ketahui bagaimana karakteristik pekerjaan pada perempuan dan pada laki-laki. Kalau perempuan dan laki-laki sangat jauh berbeda pekerjaannya. Namun pada zaman sekarang pekerjaan pada laki-laki dan perempuan sudah hampir sama. Pekerjaan perempuan sudah bisa dikerjakan pekerjaan laki-laki, dan laki-laki sudah bisa mengerjakan pekerjaan perempuan. Lalu yang berikutnya yang kita bahas yaitu pertumbuhan dan kualitas penduduk. Apa itu pertumbuhan? Yaitu keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Sedangkan kualitas penduduk adalah masalah dalam kemampuan sumber daya manusianya. Kualitas penduduk yang bermasalah dapat dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya tingkat kesejahteraan, rendahnya tingkat pendapatan suatu penduduk, dan tingkat kesehatan oleh penduduknya sendiri. Nah, yang kelima kita akan membahas tentang keragaman etnik dan budaya. Suku bangsa bisa juga diartikan dengan etnik. Suku bangsa adalah gabungan sosial yang dibedakan dari golongan yang mempunyai ciri-ciri berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal kebudayaan. Bagaimana ciri-ciri suku? Yang pertama, memiliki kesamaan budaya, bahasa, adat istiadat, dan nenek moyang. Bagaimana keragaman budaya yang ada di suatu golongan tersebut bisa kita lihat dari segi pakaian adat, lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, upacara adat, dan masih banyak lagi. Oke, demikian penjelasan Ibu mengenai dinamika pendudukan sampai tentang tadi Ibu bahas keragaman etnik dan budaya. Kita masuk tentang evaluasi untuk melihat apakah kamu paham dengan penjelasan yang Ibu berikan. Kamu kerjakan pertanyaan berikut. Kamu tulis di buku latihanmu atau di buku catatanmu. Kamu foto dan kamu kirimkan melalui Google Classroom. Yang pertama, tuliskan pengertian dinamika penduduk. Yang kedua, jelaskanlah wilayah yang bagaimana yang akan dipadati penduduk. Yang ketiga, bagaimana cara agar persebaran penduduk Indonesia lebih merata. Dan yang keempat,
Mengapa jumlah penduduk yang banyak dapat merugikan bagi suatu negara? Dan yang terakhir, jelaskan pengertian suku. Oke, terima kasih anak-anak ibu. Semoga kamu memahaminya. SMP Asisi, maju bersama, meraih prestasi. Salam IPS.